Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sampaikan gambaran pembelajaran kita untuk fisika kelas 12 untuk tahun pelajaran 2021-2022 selama kurang lebih 1 tahun pelajaran ke depan. Kita mulai. Ini tentang saya, nama saya Rahmat Widodo, ini emailnya. Kemudian saya tinggal di Bandar Lampung. Ini riwayat singkat pendidikan saya. Kemudian kita lanjut ke materi. Jadi di kelas 12 ini kita ada 3 topik besar. Yang pertama listrik statis. Nanti di sini kita akan membahas hukum Coulomb dan seterusnya. Kemudian yang kedua kita akan masuk ke topik listrik dinamis, khususnya tentang hukum Kirchhoff. Dan yang ketiga nanti kita akan membahas tentang optika fisis. Optika fisis ini nanti lebih membahas banyak tentang optika tapi dari aspek fisisnya, bukan pada alat optiknya, begitu, kurang lebih begitu. Ini materinya selama 1 tahun. Kemudian referensi yang digunakan, yang pertama materi tertulis yang akan saya siapkan berupa e-book PDF itu sebagai pegangan. Nanti di materi-materi tertulis lain Anda bisa cari di internet ataupun sumber-sumber lain, buku-buku lain selama topiknya masih sesuai dengan yang kita bahas. Kemudian kita nanti akan gunakan video pembelajaran dan buku-buku teks yang mengacu atau membahas tentang materi di topik tersebut. Kemudian untuk penilaian KKM kita 75 untuk penentuan tuntas dan belum tuntasnya. Nilai 75 tadi terdiri dari tugas atau latihan itu sekitar 30-40%. Ini komponen yang paling besar atau cukup besar. Kemudian yang kedua penilaian atau ulangan harian ini sekitar 20-40%. Kemudian ada ujian semester ini sekitar 20-30%, dan ada nilai dari kehadiran ketika siswa mengisi daftar hadir itu komponennya sekitar 5-20%. Kemudian pembelajaran kita sejauh ini selama belum ada perubahan terkait pandemi, maka kita akan melakukan pembelajaran secara online dengan menggunakan beberapa platform, yakni Google Classroom itu nanti untuk pengelolaan kelas, kemudian Google Form ini untuk daftar hadir, penugasan, dan hal-hal yang terkait dengan form atau data. Yang ketiga Google Drive ini untuk penyimpanan hasil Google Form-nya. Kemudian saya akan gunakan channel YouTube untuk penyampaian video materi yang dibahas di pertemuan-pertemuan kita. Jika memungkinkan nanti kita juga akan menggunakan virtual meeting, bisa menggunakan Google Meet atau Zoom, atau mungkin kalau ada platform lain kita nanti bisa gunakan. Ini untuk penilaian. Kemudian kegiatan pembelajaran kita, jadi nanti setiap belajar kita akan belajar sesuai jadwal. Jadi saya akan mengajar sesuai jadwal yang sudah disampaikan oleh sekolah. Jadi nanti silakan bersiap di jadwal tersebut, standby WA group dan Google Classroom-nya. Tidak perlu menunggu notifikasi apapun dari Google Classroom ataupun yang lain. Jadi kita usahakan, insya Allah saya usahakan kita akan belajar on time sesuai jadwal yang ada di sekolah, tidak kurang dan tidak lebih. Kegiatannya terdiri dari pembukaan, mengisi daftar hadir, ini wajib. Kemudian nanti akan ada penyampaian materi, diskusi, kemudian ada latihan soal atau UH. Kalau memang di pertemuan tadi di pertemuan ada latihan atau UH. Kemudian diakhiri dengan penutup. Kita sekali lagi saya sampaikan kita belajar sesuai jadwal yang diberikan oleh sekolah. Platform belajar ini yang tadi sudah saya sampaikan juga, ada Google Classroom, WA Group. Jadi Classroom ini lebih ke untuk pengelolaan kelas, pembukaan, link absen, materi, dan penyampaian link soal. WA Group nanti untuk diskusi, jadi diskusinya nanti di WA Group. YouTube channel nanti sudah saya siapkan, ini untuk penyampaian materi berupa video, untuk penjelasan dari e-book yang sudah dibagikan. Kemudian ada Google Form untuk daftar hadir, soal latihan-latihan UH. Dan jika memungkinkan kita akan virtual meet dengan Google Meet atau Zoom. Nah, ini adalah ketentuan atau kontrak belajar kita. Silakan nanti dicermati. Kita masuk kemudian mengisi daftar hadir di 10 menit awal.
dan ini tidak bisa diwakili, kemudian menggunakan akun tunggal tidak bisa diwakili, bertanya atau menjawab diskusi, kemudian komponen nilai terpenuhi, dan memantau update informasi di Google Classroom. Ini tugas dan buku. Tugas nanti biasanya saya sampaikan di Classroom, kemudian buku silakan Anda pakai buku yang sudah Anda punya, buku tulisnya. Kemudian untuk buku pegangan kita pakai e-book yang akan saya share di setiap awal topik pembahasan. Komitmen guru dan siswa, guru maupun siswa diharapkan untuk berkomitmen demi mencapai hasil terbaik, baik itu dari kehadiran, kemudian interaksi, pengerjaan tugas, dan sejenis dan lain-lain begitu ya. Demikian pengantar kita untuk awal tahun pembelajaran untuk materi fisika di kelas 12, pembelajaran fisika di kelas 12, tahun pelajaran 2021-2022. Semoga bisa dipahami dan bisa kita ikuti bersama ya. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.